Halo saudara, dari Washington DC, di awal bulan suci Ramadan ini, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Setiba dari lawatan Timur Tengah dan Eropa, Presiden Trump dihujani pemberitaan bahwa menantunya berupaya membuka jalur komunikasi rahasia dengan Moskow menjelang Presiden Trump dilantik. Jared Kushner, suami Ivanka Trump ini termasuk yang diselidiki Badan Penyelidik Federal FBI dalam kasus campur tangan Rusia atas Pilpres AS guna memenangkan Donald Trump. Mengakhiri lawatannya, Presiden Trump mengaku puas dengan apa yang telah dicapai selama 9 hari mengunjungi sejumlah negara Timur Tengah dan Eropa. I think we hit a home run no matter where we are. Melanggar tradisi di akhir kunjungan luar negeri, Presiden Trump tidak melakukan tanya jawab dengan pers yang menghujaninya dengan pemberitaan terkait menantunya Jared Kushner. Suami Ivanka Trump ini dilaporkan berupaya membuka jalur komunikasi rahasia dengan Moskow melalui dubes Rusia Sergei Kislyak Desember lalu, 2 bulan sebelum Presiden Trump dilantik. Hal ini ditepis penasehat keamanan Gedung Putih. We have back-channel communications with a number of countries. Awal tahun ini sejumlah lembaga intelijen Amerika menyimpulkan pemerintahan Presiden Putin melakukan campur tangan atas Pilpres Amerika guna membantu kemenangan Donald Trump. Jared Kushner kini termasuk orang yang diselidiki Badan Penyelidik Federal FBI terkait kemungkinan kolusi antara tim sukses Presiden Trump dengan Moskow. Di hadapan Kongres, mantan Direktur Lembaga Intelijen Amerika CIA menyatakan saat menjabat ia khawatir akan interaksi antara pejabat Rusia dan tim sukses Trump. I don't know whether or not such collusion, that's your term, such collusion existed. I don't know. But I know that there was a sufficient basis of information and intelligence that required further investigation by the Bureau. Skandal Rusia ini semakin mengguncang Gedung Putih, terutama setelah 9 Mei lalu Presiden Trump memecat Direktur FBI James Comey yang memimpin penyelidikan kasus Rusia ini. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Saudara Muslim Amerika Serikat menjalankan ibadah puasa dengan melakukan sejumlah kegiatan umumnya Muslim lain di dunia termasuk sholat tarawih. Kami ajak Anda mengunjungi Masjid Komunitas Indonesia di negara bagian Texas, menengok suasana mereka di awal Ramadan ini. Inilah pemandangan yang biasa terlihat setiap malam selama bulan Ramadan di Masjid Istiqlal, Masjid Komunitas Indonesia di Sugar Land, Texas. Malam itu Jumat 26 Mei, jamaah Masjid Istiqlal bersemangat melaksanakan sholat tarawih pertama. 2 organisasi terbesar Islam di Amerika, satunya ISNA, AMJA itu, satu lagi dari ISGH, yaitu Islamic Society of Houston. Dan mereka tadi malam confirm kalau hari Sabtu adalah first Ramadan. Tahun ini, komunitas Muslim Amerika yang mengikuti hisab maupun ruqyat menyambut hari pertama Ramadan pada hari yang sama, yakni 27 Mei 2017. Selama bulan Ramadan, Masjid Istiqlal melaksanakan sholat tarawih berjamaah sebanyak 11 rakaat. Tarawih dimulai usai salat Isya sekitar pukul 9.30 malam. Selain tarawih, setiap malam selama bulan Ramadan, Masjid Istiqlal juga menyediakan iftar yang hidangannya berasal dari sumbangan para jamaah. Maksudnya 2 minggu sebelum puasa kita sudah buat jadwal termasuk menunya, termasuk siapa koordinator yang bertanggung jawab setiap harinya. Kebanyakan makanan Indonesia, tapi kita juga menerima sumbangan makanan dari luar. Ini karena yang ikut berbuka bukan hanya orang Indonesia, tetapi juga warga Muslim asal negara lain. Masjid Istiqlal berada di bawah naungan Indonesian American Muslim Community yang beranggotakan sekitar 450 diaspora Indonesia. Dari Sugar Land, Texas, Yuni Salim dan tim VOA. Kini beralih ke negara bagian Maryland di mana diaspora Indonesia menyambut Ramadan dengan kegiatan bazar. Kegiatan ini dilakukan di Masjid Imam Center. Meski milik komunitas Indonesia, masjid ini terbuka untuk semua umat Muslim. Beberapa hari menjelang bulan Ramadan, Masjid Imam Center di kota Silver Spring, Maryland, Amerika menyelenggarakan bazar Ramadan. Suasana sukacita menyambut Ramadan sangat terasa. Warga Muslim saling menyapa, bersilaturahmi, dan berbagi cerita tentang persiapan puasa. Tapi yang paling seru, sajian kuliner Indonesia. Baksonya bikin sendiri, homemade. Semuanya sebab homemade. Asli sapi, halal.
Bukan hanya makanan, bazar ini juga menjual berbagai busana muslim mulai dari kain kaftan, hijab, kerudung, hingga aksesoris lainnya. Sementara itu, bagi anak-anak diadakan berbagai acara seperti lomba menggambar dan fashion show. Hampir 300 pengunjung datang ke bazar Ramadan yang kedua kalinya diselenggarakan di Masjid Imam Center ini. Sekarang umat muslim Indonesia khususnya bertambah. Jadi kita ingin memberikan rasa kepada anak-anak ini rasa Ramadan itu di Amerika, kalau mereka juga tidak sendiri dan mereka tetap bisa merayakan Ramadan. Pihak penyelenggara berharap bazar Ramadan ini akan menjadi agenda rutin komunitas muslim di Imam Center dan dapat membantu silaturahmi antara umat muslim di Amerika serta mempromosikan sikap toleransi beragama di antara masyarakat Amerika. Dari Silver Spring, Maryland, tim VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA.